Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Mari TV terus berusaha untuk menghubungi teman-teman alumni Asidikia dimanapun Anda berada. Tentunya kami ingin Mari TV terus menyajikan informasi dan kebanggaan terhadap alumni Asidikia. Alhamdulillah, hari ini Mari TV kehadiran alumni Asidikia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Andi. Gimana, Bang, kabarnya, Bang? Baik. Kaifa halu? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Masih hafal ya bahasa Arab ya. Perkenalkan, ini Al-Ustadz Imam Baihaqi. Iya. Alumni angkatan 99. Iya. 99. Bicara pada masa di Asidikia angkatan 99. Historisnya sampai saat ini Abang melihatnya Asidikia itu seperti apa, Bang? Lihat apanya? Perjalanan sampai gedung sampai bertambah-tambah terus, dan dengar-dengar Abang juga kan menikah dengan alumni dan sekarang juga anak pesantren di Asidikia. Makasih Abang Andi, teman-teman di Mari TV. Saya alumni 99, saya kalau ditanyain Asidikia gimana, ya menurut saya Asidikia selalu bagus. Kenapa selalu bagus? Karena memang tempaan saya jungkir balik ya di Asidikia gitu. Metode Asidikia menurut saya ya tetap punya plus minus, tapi buat saya karena saya memang mondoknya di sini ya terbaik gitu, dengan tetap tokoh sentralnya Abah Kiai Nur Muhammad Iskandar Reski yang kita selalu doain biar panjang umur buat beliau dan terus ada, karena kalau nggak ada beliau saya nggak ngerti nanti gimana gitu. Tapi mudah-mudahan beliau panjang umur dan tongkat estafeta juga yang dipegang Gus Ayus tambah baik gitu. Dan kalau lihat sekarang gimana, ya saya nggak mungkin dong naruh anak di tempat yang sembarangan gitu. Saya lihat kualitasnya, lalu soal akidahnya yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Asidikia tetap buat saya barometer pesantren yang beraliran Ahlussunnah ya, yang sesuai dengan aliran, karena saya orang Betawi, yang cocok banget lah dengan aliran kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngerasa saya output dari Asidikia walaupun saya belum bisa jadi apa-apa, saya alhamdulillah ngerasa lebih baik. Dan saya pengen juga nanti anak saya punya anak 4, memang doyan. Ntar anak pertama di Asidikia, anak kedua juga pengen di Asidikia. Intinya saya cinta sama Asidikia, saya bangga dengan Asidikia, dan saya hormat banget sama guru-guru saya di Asidikia. Dan saya percaya banget anak saya insya Allah akan menjadi orang yang lebih baik kalau ditaruh di Asidikia. Karena insya Allah minimal di kampung orang melihat kami insya Allah bukan GR gitu, ngelihatnya baik gitu, dan insya Allah ada manfaat. Walaupun mungkin belum jadi kiai besar atau ustadz yang gimana, tapi saya pikir dari ilmu yang saya dapat di Asidikia, saya bisa jadi something gitu, jadi someone lah, bukan something, someone di masyarakat. Dan ini berkah dari Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Reski. Itu aja itu, saya bangga banget pokoknya. Dari Asidikia hanya 1, sekarang udah 12. Artinya kan setiap perkembangan itu bisa dilihat bahwa Asidikia mampu mencetak alumni-alumni yang hebat. Ya. Nah, Bang, melihat alumni Asidikia, kira-kira persatuan tuh gimana sih, Bang? Nah, ini yang kan ada Askom, ada Foksa dulu, lalu sekarang Ikhlas. Gimana, Bang? jauh lebih baik ya, karena dulu memang kita ada terkotak-kotak kalau gue pikir ya, dan gue lihatnya juga kayak gitu. Sekarang dengan adanya siapa ini kita netizen ini? Ikhlas, kita jauh lebih baik karena alumni semua angkatan lebih guyup, kalau saya bilang lebih akrab, lebih mudah untuk berkumpul dalam satu wadah di Ikhlas. Karena dulu ya jelas kita sentimen angkatannya lebih tinggi dibanding kita sentimen untuk sesama alumni. Ini sebenarnya bukan penyakit sebenarnya, hal-hal yang wajar sama pesantren yang belum tua banget gitu. Kita kadang iri sama alumninya Gontor karena memang kuat banget. Bahkan sampai ada nanti di misalnya Departemen Agama itu jaringannya Gontor semua misalnya, atau jaringannya anak Tebu Ireng semua misalnya di Jawa Timur, atau ada jaringannya anak Darun Najah semua gitu. Jadi
kita akan menuju ke sana juga, dan karena alhamdulillah sudah dirintis sama abang-abang kita yang bukan aja di soal urusan agama gitu. Ada saya juga tahu anak 2000 ada Abang Saputra yang misalnya di migas atau di komputer, lalu ada angkatan saya ada Mas Fahmi yang diplomat, dan ini jaringannya diplomatnya dari anak 95 dengan kakaknya Mas Fahmi. Jadi di semua lini kita ada, tinggal diperkuat identitas keasidikiahannya, karena kadang-kadang kita malu bahwasanya kita lulusan pondok, padahal harusnya bangga. Karena kalau mau jujur sekarang juga banyak yang kita kelihatan ini anak metal banget segala macam, ya anak pondok dia ternyata. Karena dari pondok kita punya karakter sebenarnya yang lebih kuat gitu, karena lebih kuat tahan tempaan. Orang dari kecil kita sendiri nggak dekat sama orang tua, ditaruh di umur 12 tahun suruh nyuci sendiri, lalu hidup sendiri, apapun disuruh mandiri, makan ngantri sendiri, makan ngantri. Proses alam buat kita lebih kuat mentalnya. Dan saya pikir seharusnya bangga jadi alumni gitu, dan ngaku sebagai alumni pondok pun harus bangga gitu. Apalagi sekarang diwadahi sama pemerintah gitu. Wakil kita juga kan dari turunan kiai, walaupun efeknya belum kerasa banget ke bawah, tapi saya pikir udah saatnya lah alumni pesantren bangga dengan identitas kepesantrenannya dan tampil di muka umum gitu. Dan Asidikiyah sekarang tinggal ditimbulin kayak gitu. Artinya Asidikiyah Connection tuh sebenarnya harus benar. Iya, kita harus. ada angkatan pertama sudah menjadi komisioner Basnas. Angkatan 93, 94 itu juga ada Pak Bang Rijal Purnama diplomat. Nah itu yang gue bilang tadi. Direktur. Ini tapi kita kan sebenarnya itu aja. Kenapa? Karena memang tugasnya Ikhlas ini belum menggali secara dalam database. Database alumni lain gitu. Saya pikir semuanya di seluruh Indonesia alumni kita insya Allah sudah punya peran kok di masyarakat. Saya seneng jalan karena saya memang di travel. Lalu kalau tiap ketemu nanti yang saya cari ada anak Asidikiyahnya, dan ternyata mereka punya peran. Dan ini yang harusnya lebih dimaksimalkan oleh Ikhlas gitu. Karena yang kita sebut sering banget abang-abang saya yang tadi Abang Andi sebut gitu. Hebat, bikin bangga, tapi saya perlu figur-figur lain yang sebenarnya banyak yang hebat tapi belum tergali oleh Ikhlas. Jadi tolong maksimalkan lagi. Ikhlasnya sudah baik, kita sudah guyup, tapi kurang kurang menjangkau ke seluruh alumni gitu. Kadang-kadang bahkan ada omongan ini yang kuat di Ikhlas anak 2000 aja gitu. Anak angkatan 2000, anak-anak lainnya ya karena mungkin ada yang tua angkatannya bisa ngomong ke angkatannya, tapi kalau yang lain nggak ada, ya udah nggak ngerasa mereka terwadahi oleh Ikhlas. Padahal Ikhlas itu harus mewadahi semua alumni. Walaupun tujuannya kayak gitu, kenyataannya belum. Ini catatan nih bagi pengurus Ikhlas untuk bisa merekrut teman-teman alumni angkatan lain untuk bisa saling sinergi di Ikhlas, ya Bang ya. Contoh gini, angkatan gua itu kalau ke pondok bingung. Gua kalau ke pondok, gua pengen sembahyang, gua kangen sama Asidikiyah, gua kangen sama Pak Kiai. Tapi gua di sana pelangap-pelongo gitu. Nah ini kudu ada sosialisasi lebih gencar. Kalau buat alumni, kalau malu silahkan datang ke Ikhlas gitu, datang ke gedung Ikhlas yang ada di depan. Ya kalau timbang air putih, kopi, silahkan Bang, lu sebagai alumni gue terima lah. Dan ini benar-benar jadi rumah lu walaupun lu udah lulus gitu. Dan ini yang banyak orang nggak tahu, pada malu kasih dikit karena nanti bingung mau ngapain dan ketemu siapa gitu. Yang hal-hal remeh kayak gini kadang terlupa sama kita gitu. Jadi saya pikir tolonglah Ikhlas lebih sosialisasi lah, perannya lebih maksimal gitu. Tapi udah bagus banget, hebat lah kalau Ikhlas sekarang dibanding dulu gitu. Pegang Haji Jen, makanya saya sebenarnya mau nyalonin Haji Jen lagi, saya sih nggak mau gitu. Sampai beliau sampai hari kiamat juga dia juga ketuanya gue dukung, karena emang bagus banget. Ini ngomongin kompetisi, dengar-dengar abang kan sebagai ketua angkatan 99 nih. Enggak lah, enggak ketua angkatan, ya temen-temen aja gitu ya. Gimana? Mencalonkan diri, karena kan tadi lihat program-program harus Ikhlas harus begini-begini. Kalau kan kalau abang bisa jadi ketua, bisa mengkonek teman-teman alumni yang lain. Ini nggak main-main loh, alumni Asidikiyah itu puluhan ribu. Saya punya pesantren pula banyak juga. Iya, saya sadar kapasitas saya belum sampai banget kayak gitu. Keinginan buat bikin Ikhlas lebih maju ada. Ada ide-ide yang mungkin di kepala saya ini pengen saya menjawantahkan, mengaplikasikan ini ide, terus ngajak buat maju, ada. Tapi
Ya, saya nggak tahu apakah nanti turunnya ke saya atau nanti lewat pemilihan bisa akhirnya menjadi ketua, wallahu alam gitu. Tapi kalau amanah, kan kita nggak boleh khianat. Kalau orang udah ngasih, ya wallahu alam gitu. Mungkin akan saya terima, tapi lihat floor, lihat nanti gimana gitu, takdirnya mau dibawa kemana. Ditanya bersedia apa kagak, let it flow lah, ngalir aja deh. Nanti kalau audien lalu teman-teman alumni ya milih, alhamdulillah, nggak milih juga ya alhamdulillah gitu buat saya. Bang, ini kan tadi Bang puluhan ribu, ada beberapa pesantren yang mudir rumahatnya alumni Asdikia. Ini kan belum digali nih. Hal-hal apa yang sekiranya kalau nanti Abang jadi ketua Ikhlas nih untuk bisa dilakukan? Oke, yang pertama memaksimalkan jaringan. Database kita sudah kuat dan memang humasnya memang lebih dimaksimalkan di Ikhlas gitu. Saya kemarin ngobrol sama Abang Ajat di Lazisnu PBNU. Baik, saya kemarin lihat ada pesantren ternyata punya alumni di atas gunung kayak begini. Akhirnya Lazisnu membantu segala macam. Kita kan punya wadah banyak nih. Abang-abang kita alhamdulillah punya jabatan oke lah gitu. Dan memang membantunya benar ke pesantren-pesantren yang ada di bawah NU misalnya. Dan ternyata banyak alumni yang punya pesantren yang belum tersentuh gitu. Lewat jaringan-jaringan seperti itulah nanti akan kita maksimalkan hubungan kita dengan alumni-alumni Asdikia yang punya pesantren di seluruh Indonesia. Bisa lewat Nahdlatul Ulama yang mungkin alhamdulillah kebetulan ada pengurus-pengurus di situ, atau kita langsung humasnya kita maksimalkan. Setelah ketemu, lalu mau apa? Yang jelas pertama sambung silaturahminya, yang kedua apa nih yang bisa saling menguntungkan antara Ikhlas dengan pesantren. Yang jelas kalau kita punya sumber daya, kita mungkin punya harta yang berlebih atau iuran yang cukup. Kalau pesantrennya kecil kan bisa kita bantu, kan sinergi nih kayak gini. Saling kita menguatkan antar alumni dan juga saling membantu dan bersedekah. Saya pikir kalau pengelolaan zakat minimal alumni Asdikia yang memang mampu, kan itu bisa ratusan juta Bang sebenarnya kalau dimaksimalkan. Asal yang pertama benar-benar kita amanah, karena apapun lembaga keuangan ya, kalau yang dari alumni kadang-kadang cuma semangatnya, nanti realisasinya akhirnya boncos. Kenapa boncos? Karena kadang-kadang ada oknumnya, ya, duit koperasi bagus nih angkatan 99, angkatan 98 bikin koperasi, lalu akhirnya dananya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini sering banget akhirnya terpatri di kepala, gua ngeri dah kalau ngumpul aja dah, nggak usah ngumpulin duit, ntar duitnya dimakan, kayak begitu. Nah, Ikhlas wajib meyakini, ngasih keyakinan kepada seluruh alumni bahwasanya duitnya aman. Kalau mereka mau naruh bayar zakat di Asdikia bakal amanah dan sebagainya dan seterusnya. Udah sih saya lihat. Tapi ada koperasi nih, ya ada koperasi dan saya lihat sudah. Tapi sekali lagi sosialisasinya yang kurang. Karena banyak yang belum tahu alumni bahwasanya ada koperasi yang uangnya dari alumni, oleh alumni, dan kepentingannya dan keuntungannya untuk alumni. Gitu. Padahal kita udah punya badan hukum dan sebagainya. Saya tahu dan saya udah cerita ke teman-teman alumni. Tapi jangkauan saya pun nggak luas kalau sendiri gitu. Karenanya humasnya lah lebih maksimalin buat ke seluruh alumni Asdikia. Berapa ribu tuh? Paling yang ente jangkau baru ratusan loh Bang, maaf ya. Iya benar. Maksimalin lah intinya gitu. Kalau saya jadi ketua sih nanti saya pengen bikin humas sebanyak-banyaknya, biar bisa nanti maksimal. Iya. Artinya kan jabatan yang sudah dipegang oleh alumni kan sudah luar biasa, tinggal dimaksimalkan. Gitu. Nah, penting buat kita semua nih Bang nih, alumni Asdikia yang merasa aduh saya belum jadi apa-apa, terus mau berkomunikasi sinergi sama alumni, ya jangan ragu-ragu juga datang ke koperasi atau ke kantor alumni ya Bang, karena semalam itu Abah datang loh Bang, makan di sini. Kangen lah, alumni mau datang ke kedai Gus M aja susahnya bukan main Bang. Sekali lagi sosialisasi. Pokoknya bikin alumni, lu kalau ke pondok adalah pulang ke rumah, bikin image kayak gitu. Dan sekarang belum, lu datang ke pondok ya tamu, dan kadang-kadang bingung tamu mau bertamu ke siapa karena nggak ada yang kita kenal. Apakah nanti di depan gedung Ikhlas ini ada tulisan selamat datang seluruh alumni Asdikia, pintu kami terbuka 24 jam buat alumni, misalnya kayak gitu. Apa harus ditulis atau lewat iklan dan sebagainya? Harus ada sosialisasi yang berkesinambungan, karena yang omongan kayak Abang ini ternyata belum membumi ke alumni-alumni yang lain gitu.
Teman-teman saya nanya, lu betah banget ke pondok gara-gara ada anak lu? Enggak, karena memang kalau anak kita ke pondok, kita bisa leha-leha, bisa nyantai, bisa ngobrol dengan angkatan lain di gedung alumni. Dan ini banyak yang belum tahu Bang Andi. Abah sering kemari, alumni belum, karena mungkin belum tahu. Jadi tolong dimaksimalin. Media Facebook udah, tapi mungkin sosialisasi kurang. Nih, udah nih. Di YouTube udah. Nah, memang kadang-kadang ini ya, kalau saya bilang yang zaman sekarang benar medsos kuat. Tapi lebih kuat lagi kalau mau jemput bola. Oh, silaturahim langsung. Nah, contoh di pengajian-pengajian alumni. Datang kita ya. Datengin, kasih tahu nih Bang, bentuknya kita verbal lewat mulut, lalu ada kertasnya ini loh. Kalau kita mau ke pondok silakan, kita ada koperasi, kita ada apa? Ada tulisannya kertas lembar lah. Mereka pegang. Mungkin agak bertele-tele, tapi kadang-kadang banyak orang yang seneng masih kayak begitu gitu. Jadi kalau nggak disuapin nggak mau dia makan. Jadi kita kalau bisa jemput bola lebih maksimal lah. Capek sih, tapi memang perjuangan ya memang butuh tenaga, butuh capek gitu, butuh biaya. Gitu sih Bang Andi kalau menurut saya. Waduh, penjelasannya luar biasa nih. Dan itu teguran keras nih buat Ikhlas. Iyalah, nah, tahun 2021 kan mau selesai nih Bang. Iya. Jadi dengan program-program ini saya yakin Bang, Abang nih pantas jadi ketua umum nih. Iya, saya cocok jadi James Bond. Iya, Mas Bond. Menjaga masjid dan kebun. Jadi gue di rumah aja deh. Aduh, ya. Artinya yang tadi Abang bilang ada koperasi, ada Ikhlas, lalu ada teman-teman alumni di atas kita yang sudah jadi punya jabatan. Ini kan pentingnya ya itu tadi home base-nya di sini. Nah, silaturahmi ini kira-kira kalau angkatan 99 terus disosialisasikan Bang untuk bisa hadir di alumni. Iya, itu sebenarnya teguran buat saya juga karena saya juga jarang ngomong kalau soal alumni gini, karena kalau ketika kita ketemu sama alumni yang diomongin teman seangkatan, yang ngobrol teman seangkatan, padahal memang ada wadah di koperasi gitu. PR sebenarnya buat semua alumni yang tahu akan adanya Ikhlas dan gedung alumni ini, PR-nya ayo kita bareng-bareng lebih sering sosialisasi tentang keberadaan Ikhlas di Asidikia, tentang gedung Ikhlas di Asidikia, tentang kantin dan sebagainya. Ini kantin saya tahu punya anaknya Kiai Gus Musin. Gus Musin. Tapi yang ngelola juga alumni. Artinya kita kita jadi nggak pakai sungkan buat datang di sini karena insya Allah kita akan diterima dengan lapang dada, dengan ngerasa bahwasanya kita kayak balik lagi ke pondok. Tapi memang tugas kita nih semua alumni, karena kan Ikhlas juga terbatas, tolong bantu sosialisasi kepada rekan-rekan alumninya perangkatan buat jangan bosan datang ke Asidikia. Ini rumah kita loh, tempat kita dulu susah, senang, ketawa, tempat kita dapat ilmu. Dan kok bisa akhirnya terputus ruh kita dengan Asidikia? Asbab kita nggak mau datang ke sini karena ngerasa nanti jadi orang asing. Padahal insya Allah nggak begitu. Kami welcome banget karena saya juga bagian dari Ikhlas. Ayo main ke Asidikia. Kalau misalnya mau keliling Asidikia silahkan ke gedung alumni, nanti kita antar keliling setelah Covid kelar. Kita main lagi ke Asidikia. Karena kalau bukan kita yang gedein ini pondok, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bikin bangga sebagai alumninya, siapa lagi? Ya insya Allah Asidikia terus bisa membawa manfaat kebaikan buat kita semua. Karena juga memang Abah kan ngajarinnya begitu, nyari barokah kan ziyadatul khair, tambah kebaikan. Kalau pengen tambah kebaikan ya tentu kita harus nyari barokah yang banyak. Salah satunya kita dapat ridhonya Abah. Kalau sungkan ketemu Abah, yuk nanti bisa lewat gedung alumni, kita ketemu alumni, nyari waktu yang cocok pas Abah ada kita ketemu. Jadi biar kita nggak malu ada yang nemenin, ayo datang ke gedung alumni Asidikia. Kalau ada saya nganterin. Silakan. Terima kasih atas waktunya Bang Imam Baihaqi yang menyempatkan diri ke kantor alumni Asidikia, studio Mari TV YouTube channel. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bang Imam Baihaqi. Terima kasih. Wassalamualaikum.